Anak, hari ini kita akan kembali belajar. Kita masih pada tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 5. Nah, di sini Ibu ada gambar. Ada gambar seorang adik dan juga seorang kakak. Mereka sedang bekerja sama membersihkan rumah. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Ya, sebelumnya Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian mempunyai tugas di rumah untuk membantu membersihkan rumah dan juga halaman? Nah, kalau kalian belum mempunyai tugas, kalian bisa tanya sama mama kalian ataupun papa kalian. "Ma, Pa, aku ada tugas apa untuk membantu mama dan papa membersihkan rumah ini?" Nah, setelah ini Ibu mempunyai cerita tentang Udin dan kakaknya Mutiara yang bekerja sama membersihkan rumah. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Ya, seperti Udin dan kakaknya Mutiara, mereka bekerja sama untuk membersihkan halaman rumah sehingga halaman rumah mereka selalu terlihat indah dan rapi. Nah, mereka bekerja sama supaya pekerjaan ini lebih cepat selesai. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Ya, karena selalu dibersihkan. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Pekerjaan ini tidak akan cepat selesai jika Udin dan Mutiara tidak bekerja sama. Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Ya. Sila keberapa? Ya, termasuk kepada sila ketiga. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Ya, karena Persatuan Indonesia. Nah, Udin dan Mutiara mereka bersatu untuk bekerja sama membersihkan halaman rumah mereka. Apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Siapa yang masih ingat arti dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Ya, cepat kaki ringan tangan artinya adalah rajin bekerja. Nah, Ibu di sini mempunyai kalimat ungkapan. Nah, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Berarti buah hati ini artinya adalah anak. Ayah dan ibu mengasihi anaknya. Yang kedua, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Nah, berarti buah tangan ini artinya adalah oleh-oleh. Udin senang mendapat oleh-oleh dari ayah. Yang ketiga, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, rendah hati ini siapa yang ingat? Artinya apa ya? Ya, rendah hati ini artinya tidak sombong. Berarti Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap tidak sombong. Nah, yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, cepat kaki ringan tangan tadi artinya adalah rajin bekerja. Berarti Udin dijuluki rajin bekerja karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, yang terakhir, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, kepala dingin, siapa yang masih ingat? Apa ya artinya kepala dingin itu? Ya, kepala dingin itu artinya adalah sabar atau tenang. Masalah harus diselesaikan dengan tenang agar tidak terjadi pertengkaran.
lingkaran. Nah, selanjutnya, siapa yang masih ingat bunyinya sila ketiga? Nah, ini dia. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini apa ya? Gambar apa ini? Ya, gambar ini adalah gambar pohon beringin. Pohon beringin ini termasuk lambang dari sila ketiga Pancasila. Nah, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini adalah bunyi dari sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia terdiri dari dua suku kata. Nah, persatuan berarti satu atau menjadi satu. Indonesia berarti negara atau bangsa. Jadi, Persatuan Indonesia berarti menjadi satu bangsa Indonesia. Nah, Ibu mempunyai contoh sikap dalam mengamalkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Seperti yang dilakukan oleh Udin dan kakaknya Mutiara, mereka membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Mereka bergotong royong, mereka bekerja sama. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Jangan lupa ya, ketika temanmu ada yang sakit dan kamu bisa mengunjunginya, mari kita menjenguknya supaya membuat mereka semangat dan mereka menjadi cepat sembuh. Nah, kalau yang ini contoh sikap yang sesuai dengan nilai Persatuan Indonesia. Yang berikutnya adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai Persatuan Indonesia. Yang pertama, tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar. Kalau yang tadi membersihkan lingkungan bersama-sama, tetapi kalau ini tidak peduli. Nah, siapa yang tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar? Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus peduli kepada lingkungan sekitar kita. Misalnya ada sampah di dekat kita, kita harus membuangnya kepada tempat sampah. Yang kedua, hanya berteman dengan yang seagama atau yang sesuku saja. Misalkan kita orang Kristen berteman kepada yang beragama Kristen saja, atau kita orang Jawa, kita hanya berteman kepada orang yang daerah Jawa. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berteman dengan siapapun, dengan agama apapun, dengan suku apapun itu. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar. Mari kita dapat mengingat, kita dapat memahami pelajaran hari ini. Ya, terima kasih ya sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Selamat siang. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.